Salam buat kita semua, bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan kami. Terima kasih untuk sahabat dari Indonesia, Malaysia yang sudah join di Islamic. Kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami percaya Engkau ada hidup kuasa memperkenalkan kelas ini. Saya tahu ada dan sahabat yang terpuji Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami bertangan dengan darah-Mu. Tolong semuanya berjalan. Yesus kami. Amin. Oke. Bisa dilihat, bisa ya. Oke. Ya, eh, kita sudah belajar bersama tentang Islam rahmatan lil alamin dalam konteks perjumpaan kesamaan pemahaman dengan Kristen. Pertama, perjumpaan kesamaan pemahaman terhadap pribadi yang bernama Ismail dan Ishak sebagai garis keturunan yang melahirkan Islam dan Kristen. Kita sepakat bahwa Ismail melahirkan Islam dan Ishak melahirkan Kristen. Kemudian perjumpaan kesamaan pemahaman terhadap pribadi Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk eh, orang-orang yang didekatkan, yang diakui oleh Islam dan Kristen. Jadi ini diterima baik Islam dan Kristen. Jangan lupa ya, ketika kita mau melakukan pendekatan, apakah itu untuk penginjilan atau persahabatan whatever, maka temukanlah cara, yaitu konsep-konsep yang sama, baik dalam Islam maupun Kristen. Nah, perjumpaan kesamaan pemahaman terhadap pribadi Al-Masih, Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan yang diakui oleh Islam dan Kristen. Nah, surah Ali Imran ayat 45 itu it's qolatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubas yuriki di kalimatin minhus muhul masihu isabnu ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal mukarrobin. Artinya ingatlah ketika eh, artinya ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa Putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teks tersebut memberikan penekanan Isa Al-Masih Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah,
ada hal yang harus kita pahami bersama, yaitu pengertian Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan. Apa sih yang dimaksudkan? Kita mengulas dulu istilah Al-Masih, dapat diartikan diselamatkan dan yang diurapi. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa kata Al-Masih merupakan pengganti dari kalimat atau firman yang ada dalam ungkapan itu, dan memang kalimat atau firman itu bersifat hakiki. Syekh Mutawalli Syarawi menjelaskan bahwa Al-Masih Putra Maryam adalah asyidik, yang artinya sangat benar. Asyidik, sangat benar. Menurut Abu Ishaq Al-Masih adalah nama yang dikhususkan Allah kepadanya. Nah, menurut Manhur dalam lisan Al-Arab berkata Al-Masih artinya asyidik, sangat benar. Karena itu Isa lalu disebut Al-Masih. Pada awalnya para ulama ahli bahasa tidak mengetahui istilah Al-Masih itu. Nah, mungkin ya Bapak Ibu, istilah Al-Masih itu digunakan pada suatu zaman, lalu istilah itu digali dan dipelajari sebagaimana istilah lainnya ya. Dan Al-Masih maksudnya adalah Isa Putra Maryam. Demikian sesungguhnya ya. Jadi asyirik itu statement atau gelar atau keyakinan yang dipegang oleh saudara-saudara kita, artinya Isa Al-Masih itu sangat benar. Ini menarik ya. Nah, Al-Masih dalam bahasa Arab sebagian juga disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dari kata masaha. Yasamu artinya mengusap atau orang yang mengusap. Kali terkait dengan apa? Tindakan mengusap tubuh yang dilakukan Al-Masih untuk melakukan mujizat penyembuhan. Bahkan membangkitkan orang mati. Tentu seizin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Porsi Isa Al-Masih, Jesus Christ dalam Al-Quran itu begitu besar. Dan begitu diakui. Walaupun bagi umat Islam sama sekali tidak bisa menerima, bahkan merendahkan yang Maha Kuasa jika mengakui Yesus itu adalah Tuhan. 3 tahun kuliah di Universitas itulah Universitas Islam Negeri yang terbaik di negeri ini, di Indonesia. Saya mau menyampaikan bahwa pemikiran keyakinan tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu hampir sama. Kalaupun ada perbedaan itu beda tipis. Satu saja yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita dari Islam. Kita menempatkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sementara orang Islam hanya menempatkan dia sebagai seorang sangat benar, istimewa, mulia, tapi bukan Allah, bukan Tuhan. Diskusi-diskusi panjang telah bergulir selama 3 tahun perkuliahan. Dari pagi, siang, sore, malam, dini hari.
Mulai di dalam kelas, di kafe, perpustakaan, ruang belajar, masjid, sampai di tempat tongkrongan-tongkrongan mahasiswa. Saya mau sampaikan hari ini. Saudara-saudara kita muslim itu sangat menghargai, menghormati sama. Namun tetap tidak bisa menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Al-Masih itu diakui melakukan mujizat penyembuhan. Diakui membangkitkan orang mati. Al-Masih atau Mesias yang diurapi itu adalah penyelamat. Dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah Masiah atau Raja Imam tradisional yang diurapi dengan minyak urapan yang kudus. Dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama, dalam bahasa Yunani, kata Ibrani atau Masiah itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata Kristos. Nah, Al-Masih artinya yang menyelamatkan, yang diurapi, mengusap. Kalimat atau firman sangat benar. Jadi saya menyimpulkan bahwa Al-Masih itu adalah firman yang diurapi yang sangat benar atau Kristus itu sendiri. Selanjutnya kita perhatikan apa sih yang dimaksudkan dengan Isa. Tadi kan masih Al-Masih kan. Isa merupakan istilah yang dipakai dalam bahasa Arab. Andrayasa Midori menjelaskan bahwa Isa nama aslinya adalah Li Sio, Lisio, sesuai dengan dialek Aramaik. Dari nama itu, orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad menyebutnya Isa. Dan nama ini yang digunakan di dalam Al-Quran. Nah, orang Yunani, ya, orang Yunani, waktu Yesus hidup, memanggil Yeso. Nah, Hadi Wijono sudah meninggal nih ya. Menjelaskan nama Isa dalam bahasa Arab ditulis dengan huruf Ain Sin Ya. Sehingga mewujudkan kebalikan nama dari Yosua dalam bahasa Arab. Yasin Ayin. Yosua dalam bahasa Yunani, Yesus. Nah, jadi Isa menunjuk pada pribadi Yesus Kristus. Kemudian kita mengecek apa yang dimaksudkan dengan putra Maryam. Nah, istilah putra Maryam itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 42.
Kalau diterjemahkan, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada saat itu. Maryam atau Mary, Maria, dipilih, disucikan, dilebihkan, digembirakan, dikhususkan oleh Allah melebihi semua wanita di dunia dengan kelahiran seorang putra. Jadi istilah putra Maryam menunjukkan bahwa Isa itu diciptakan dengan firman Allah dalam rahim Maryam dan tidak memiliki bapak. Ini cocok sekali ya dengan surat Al-Ikhlas yang menyatakan lam yalid walam yulad. Artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Islam sendiri sebenarnya mengakui lam yalid walam yulad bahwa Yesus itu tidak punya bapak biologis. Cocok sekali dengan pernyataan Alkitab. Abdul Al-Wahhab, Abdul Al-Salam Tawilah menulis bahwa Isa putra Maryam adalah firman Allah yang disucikan dengan kekuasaan atas perintah melalui seorang perawan suci. Ini tokoh muslim yang hebat ya. Isa itu merupakan salah satu ulul azmi yang dalam Al-Quran dia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Allah dan menyelamatkan bangsa Israel dari kesesatan. Cocok sekali sebenarnya dengan surat Al-Ikhlas yang menyatakan Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi putra Maryam itu sejak kelahirannya dilahirkan tanpa bapak. Dan malaikat memberitahu Maryam bahwa putranya akan dikenal dengan Al-Masih atau putra Maryam. Karena sifat kelahiran Isa itu spektakuler. Ah, kepada Isa ada tiga gelar utama ya. Nabi, Al-Masih, dan anak Maryam. Dia seorang nabi karena memiliki kuasa sehingga mampu memperlihatkan mujizat sebagai tanda atas kenabiannya. Nah, gelar lain yang diberikan kepada Isa adalah Al-Masih, Mesias, Masia atau Kristus. Arti hurufiahnya itu diurat. Nah, dalam bahasa Ibrani, Masiah itu digunakan untuk mengacu pada seorang raja atau juru selamat yang dinanti kita. Dan itu hanya ditujukan kepada Kristus. Jadi jelas ya, gelar terhadap Isa yang sering disebut dalam Al-Quran itu adalah anak Maria. Al-Masih yang disebut Yesus itu putra Allah. Jadi Al-Masih itu siapa? Al-Masih adalah Isa yang dalam Al-Quran disebut putra Maryam. Dalam kitab sucinya orang Kristen,
atau Bible Yesus Kristus. Siapa Al-Masih itu? Seorang yang benar, berkuasa di dunia dan akhirat. Oke. Nah, oke. Seorang terkemuka di dunia dan akhirat oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh menyatakan bahwa seorang terkemuka di dunia akhirat itu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dengan kata lain bahwa Isa mempunyai kehormatan dan kedudukan di hadapan Allah di dunia. Karena syariat telah diwahyukan kepadanya serta diturunkan pula kepada kitab dan karunia Allah. Nah, di akhirat kelak ia akan memberi syafaat di hadapan Allah. Kalau begitu kesimpulannya, apa yang dimaksudkan dengan seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat? Jelas adalah seorang yang mempunyai kehormatan dan kedudukan di hadapan Allah, dunia dan di akhirat, yang memberikan syafaat kepada memberikan syafaat kepada Allah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang didekatkan? Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang didekatkan yang dimaksudkan adalah orang-orang beriman yang kelak akan dianugerahi tempat yang disebut jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Masih Isa Putra Maryam itu hanyalah salah satu menurut konsep agama Islam. Di antara orang yang dikatakan kepada Allah, di antara sekian banyak orang yang Quran surah 56 ayat 10 sampai dengan 13 menjelaskan bahwa dan orang-orang beriman atau orang yang paling dulu mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Adapun Isa itu adalah orang yang sudah mati tapi didekatkan kepada Allah. Nah, itu sebabnya bisa mendapatkan ketenteraman dan rezeki atau kenikmatan yang disebut dengan jannah atau surga itu. Jadi pengertian Al-Masih Putra Maryam itu termasuk orang yang dikatakan kepada Allah itu bermakna apa? Maknanya dia dianugerahi tempat di surga atau jannah. Ya. Nah tadi itu konsep yang disampaikan menurut agama Islam ya.
Nah, sekarang kita coba perhatikan pengertian Al-Masih Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, termasuk orang didekatkan dalam pemikiran Kristen dan pemikiran Kristen. Baik. Nah, pengertian Al-Masih, sebentar ya. Kitab suci umat Kristen yang disebut Alkitab itu menjelaskan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kemudian Yohanes 4 ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Pasal 7 ayat 27 berkata, tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Kemudian pasal 10 ayat 24 berkata, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Pasal 11 ayat 27 berkata, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Pasal 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau sesungguhnya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Pasal 20 ayat 31 berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama. Nah, ini menarik ya. Al-Masih yang disebut Mesias dalam Yohanes ayat 1 itu, kalau kita memperhatikan dengan ungkapan pada mulanya dan firman, istilah pada mulanya dalam Yohanes 1 ayat 1 menggunakan kata Yunani NRK. N itu dapat diterjemahkan dengan arti in atau on, menunjuk suatu tempat atau kedudukan dari sesuatu. Nah, sedangkan arke diterjemahkan awal atau asal, penguasa atau otoritas, aturan, wilayah atau lingkup atau pengaruh. Nah, kata tersebut juga diartikan sebagai sesuatu yang paling mendasar atau permulaan dari segala sesuatu. Jadi, kata pada mulanya itu menunjukkan pada kekekalan. Kekekalan ya. Istilah pada mulanya menunjuk kepada kekekalan. Dalam bahasa Yunani, NRK. N memiliki bentuk preposition. Dipakai menguatkan atau menegaskan atau memperdalam ya, makna kata yang mengikuti. Dalam konteks Yohanes ayat 1 ini, kata yang mengikuti N adalah arke. Nah, kata arke
dalam bahasa Yunani ya, mendapat penekanan makna karena bentuk preposisinya di depan kata tersebut. Jadi kata arke bukan sekedar diterjemahkan dengan permulaan. Karena ada preposisi. Kata tersebut juga dapat diperdalam dengan permulaan dari segala yang paling awal. Dapat berarti apa? Awal dari segala prinsip yang paling mendasar. Nah, istilah firman dalam Yohanes 1 ayat 1 menggunakan kata logos. Secara leksikal, kata ini dapat diterjemahkan apa? Something said atau including the thoughts. Thought atau word. Dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan apa? Perkataan, ucapan, atau kata. Ya. Nah, istilah logos oleh Paulus, oleh Rasul Yohanes maksud saya, menjelaskan misi Kristus di dalam dunia sebagai pribadi untuk menciptakan Allah itu. Nah, Yohanes menyebut Yesus adalah firman itu. Logos. Dia memperkenalkan sabdanya sebagai pribadi yang berbicara kepada manusia melalui anaknya. Logos itu menyatakan hati dan pikiran Allah itu sendiri. Dikatakan firman atau kalam itu bersama-sama dengan Allah. Menunjukkan adanya kesejahteraan atau kesatuan. Ya. Firman itu adalah Allah. Logos menunjukkan pribadi firman, yaitu Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi pengertian logos di sini menjelaskan apa? Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk melakukan rencana Allah. Kata logos dalam teks tersebut memiliki bentuk nominatif. Apa artinya? Firman dalam teks tersebut merupakan subjek atau pelaku dari kalimat dalam teks tersebut. Nah, ini memberikan kesan bahwa penulis Injil Yohanes ingin memberikan perhatian khusus terhadap kata tersebut yang adalah subjek atau pelaku dari segala sesuatu. Jadi keberadaan Al-Masih itu merupakan awal dari segala sesuatu yang ada atau menjadi prinsip paling mendasar. Juga merupakan firman Allah yang menjadi pelaku dari segala sesuatu. Ini sudah konsep Kristen ya. Kemudian bagaimana konsep Kristen tentang uh, Isa itu sendiri? Kita perhatikan ya. Isa. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pasal 9 ayat 39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia menghakimi, bukan untuk menghakimi, maksudnya untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah ini menarik. Istilah Yesus dalam bahasa Yunani menggunakan kata Yeso. Artinya Yosua atau Yesua. Istilah Yesus ini berarti Yosua yang memiliki pengertian apa? Yahweh. Yahweh adalah penyelamat. Yosua atau Yesus dalam panggilan orang Yahudi. Nama yang diberikan kepada Mesias yang digunakan dalam kaitan sebagai manusia keturunan Daud dan penggenapan janji ilahi tentang kedatangan untuk selamat. Jadi istilah Yeso adalah nama Yesus yang berarti apa? Juru selamat dari Tuhan yang diyakini. Jangan lupa loh. Kemudian ada istilah Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani ya. Diterjemahkan sebagai yang diurapi, Mesias atau Kristus. Nah, istilah Kristos menunjuk pada seorang yang diurapi. Sebutan untuk Yesus ya. Dia adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan. Nah, Kristus diterjemahkan dari kata Kristos untuk kata Mesias yang berarti berarti. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut Mesias ya. Kristos dalam bahasa Yunani.
Untuk apa kata itu sebenarnya? Kata ini digunakan untuk atau kepada raja yang telah diurat seperti Daud atau Samuel. Itu cocok untuk kata Mesias. Tapi ada spesifikasi. Bukan hanya Kristus, tapi Yesus. Yesus. Jadi bukan hanya diurapi, tapi juru selamat. Jadi Yesus itu bukan hanya Mesias. Bukan hanya Kristus, tapi juga adalah juru selamat. Kalau kita perhatikan Injil Matius berkata apa? Dia mengampuni dosa umat. Jadi istilah Kristus bermakna Kristus yang diurat. Nah, sehingga Yesus adalah juru selamat yang diyakini sebagai apa? Tuhan oleh orang Kristen. Baik. Apa pengertian Putra Maria? Nah, kalau kita perhatikan Injil Yohanes bertuliskan dalam pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Istilah Yesus dalam bahasa Yunani menggunakan kata sar, yang diterjemahkan dengan kata apa? Daging tubuh. Jadi Yesus itu adalah daging yang memiliki darah, adalah manusia yang hidup normal seperti manusia pada umumnya. Nah, sark secara literal itu diartikan apa? Bagian otot yang mencakup tulang-tulang. Seorang manusia atau daging tubuh fisik. Jadi ketika sark egineto menjadi daging, itu betul-betul daging tulang utuh manusia secara jasmani. Nah, sark yang adalah daging atau tubuh manusia itu bisa dikatakan bahwa tubuh yang ada pada Yesus tidak beda dengan tubuh yang ada pada manusia lainnya. Hanya saja Yesus itu impeccability, dia tidak berdosa. Lupa itu. Jadi istilah sark menjadi petunjuk bahwa apa? Firman itu benar-benar menjadi manusia daging di dalam diri Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya disebut Putra Maryam. Kenapa disebut Putra Maryam? Karena lahir ke dalam dunia menjadi daging dari rahim Mary atau Maria atau Mari. Kemudian apa pengertian konsep Kristen tentang seorang terkemuka di dunia akhirat? Nah, kalau kita perhatikan Injil Yohanes kembali dalam pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pemahaman Kristiani tentang Yesus Kristus itu menjadi terkemuka di dunia akhirat itu artinya Yesus itu mati karena dosa, bukan menanggung dosanya sendiri. Bangkit untuk menjamin adanya kehidupan di akhirat atau kepastian hidup kekal. Nah, kalau kita cek dalam Filipi, pasal 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu tidak pernah disampaikan kepada jemaat
kalau Yesus tidak menjadi daging. Mati dan bangkit untuk memberikan hidup. Jadi kehidupan di akhirat atau hidup kekal umat Kristen itu diterima bila menerima Yesus secara pribadi sebagai juru selamat. Nah, kalau kita cek pernyataan Paulus paralel dengan Roma 9 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, istilah kamu akan diselamatkan dalam bahasa Yunani itu kan sotese, indikatif future, pasif dari akar kata soso. Artinya apa? Kamu pasti akan diselamatkan. Keselamatan itu pasti, walaupun sifat nyata. Kemudian pengertian orang-orang yang didekatkan. Nah, kalau kita cek Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa kata Yesus untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, maksudnya murid-murid yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik. Jadi jelas ada kedekatan Yesus dengan umat yang ditunjukkan dengan cara bagaimana? Menyampaikan doa untuk kepentingan umat. Nah, kedekatan Yesus dengan Allah ditunjukkan dengan sikap Yesus bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, dikatakan terangkatlah ia ke surga itu Yesus. Lalu di sebelah kanan Allah. Nah, keberadaan Yesus ya, di surga di sebelah kanan Allah itu bukan bicara posisi tapi kualitas. Jadi mana figuratif yang menunjukkan apa? Kondisi diterima atau dimuliakan Allah. Gitu ya. Baik. Mungkin ada soalan atau pertanyaan, silahkan. Langsung kita buka. Halo, Grasenina. Any question? Ya ada, Pastor. Belum ada soalan kah? Yang lain? Halo, Ya, shalom. Silakan. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya Oke. mau bertanya mengenai istilah yang digunakan oleh saudara kita, yaitu kafir. Di Al-Quran ditulis bahwa di Quran 3 ayat 55, Oke. ingatlah tak kala Allah berfirman, hai Isa, ini bahasa Indonesia, sesungguhnya Oke. aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku dan menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas mereka yang kafir hingga hari kiamat. Nah, ini artinya bahwa orang-orang yang mengikuti Isa itu berada di atas orang kafir. Dan orang-orang kafir ini menurut Al-Quran akan disiksa di dunia dan di akhirat. Tapi mengapa saudara-saudara kita suka pakai istilah kafir untuk pengikut Isa? Sementara orang-orang kafir itu ada di bawah pengikut Isa. Dan Baik. di ayat selanjutnya dikatakan juga ayat 36 tadi, Quran 3 ayat 56, adapun orang-orang kafir maka akan kusiksa
mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong. Nah, mereka akan mendapat siksaan dan tidak ada penolong. Menurut pastor, apakah ini berlaku bagi semua saudara-saudara kita? Dan apakah ini mereka tahu? Dan mengapa saudara-saudara kita suka pakai istilah kafir untuk pengikut Isa? Terima kasih. Iya, lagi-lagi ini bicara tentang kesalahan di dalam pengucapannya. Kenapa? Karena eh, kafir itu menunjuk kepada sesuatu yang sangat direndahkan. Umat Kristen tidak bisa disebut kafir. Karena umat Kristen itu punya kitab. Kafir itu kan sebenarnya artinya tidak berkitab. Nah, kitabnya orang Kristen itu adalah Bible, PL dan PB. Nah, yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah tidak semua orang Islam itu dengan serta-merta mengucapkan orang Kristen itu kafir. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang membenarkan orang Kristen itu kafir. Justru orang Kristen itu ahli kitab. Ahli kitab artinya orang yang sangat paham tentang kitab-kitab. Dan Al-Quran mengakui itu. Pernyataan kafir itu kan sebenarnya pernyataan diskualifikasi terhadap keberimanan. Saya yakin orang yang berani ngomong begitu Islamnya belum kapah. Belum lengkap, belum sempurna, belum utuh. Islam rahmatan lil alamin saya kira tidak mengajarkan yang demikian. Islam rahmatan lil alamin itu begitu berwibawa, begitu penuh hormat, begitu elegan. Dan penuh karena hati saya mau katakan kalau ada orang Islam yang berkata kafir terhadap orang Kristen. Pemahaman atau keyakinannya tentang Islam itu belum. Sebab selama 3 tahun saya tidak pernah dikatakan diri saya kafir. Klik ke gut. Menyatakan Islam itu ada 3 level. Abangan, santri, dan priai. Jangan lupa ya. Abangan, santri, dan priai. Itu bukan kelompok santri yang suka nyantri atau belajar di pesantren. Bukan priai atau para pejabat yang merupakan kelompok intelektual yang berwibawa dan sangat terhormat. Tapi itu kelompok Islam abangan. Jangan lupa loh ya. Saya ulang. 3 level itu harus kita paham.
Ini Islam apa orang? Priai, santri, atau abangan? Abangan itu artinya apa? Kalau diterjemahkan itu apa? Penghayatan pemahamannya tentang Islam itu rendah, tidak baik, tidak utuh. Itu yang dimaksudkan dengan abangan. Jadi saya mau menyatakan dalam kesempatan ini bahwa Islam abangan itu tidak mewakili Islam rahmatan lil alamin. Kristen juga memberikan penekanan, tidak boleh mengucapkan kata kafir. Tidak ada yang boleh kafir, mengkafir-kafirkan orang di Indonesia ini. Karena semua orang yang ada di negeri ini memiliki agama, punya kitab suci. Jadi saya ulangi bahwa Islam sejati tidak pernah mengkafirkan. Itu kalaupun kita temukan di lapangan, tidak merepresentasikan, tidak mewakilkan Islam Nusantara atau Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Gitu ya. Ya, silakan. Mau direspon lagi oleh Pak Pendeta Hendra atau yang lainnya? Boleh bertanya lagi kedua? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Kalau kita melakukan penginjilan kepada umat muslim, apakah kita boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Nah, ini menarik pertanyaannya. Ah, yang saya khawatirkan itu kena pasal penistaan agama. Tetapi kalau sekedar eh, diskusi, saya kira boleh saja. Dalam artian itu menjadi jembatan untuk menyatakan kabar baik. Good news. Idealnya begini. Ketika kitab sucinya orang Islam itu dijelaskan oleh orang Kristen, dari sisi ilmu pengetahuan mungkin boleh. Tapi dari segi keyakinan itu kurang elok. Kenapa? Bagaimana mungkin orang yang tidak beriman kepada Al-Quran menjelaskan Al-Quran? Sama dengan begini. Ada beberapa orang tertentu yang menggunakan teks Alkitab. Padahal dia bukan orang yang born again in Jesus Christ. Lahir baru dalam Yesus Kristus. Kemudian menyerang kekristenan. Kita tidak sepakat. Tidak setuju dan menolak. Artinya, Al-Quran harus dijelaskan dengan baik dan benar oleh orang Islam. Alkitab harus dijelaskan dengan baik dan benar oleh orang Kristen. Jadi dalam ranah iman, keliru. Kalau kita hanya meyakini teks-teks Al-Quran tertentu dan menggunakan sebagai
penginjilan berdasarkan pengertian kita sendiri, tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan seperti yang dia pahami oleh saudara-saudara kita Muslim. Tapi kalau itu untuk didiskusikan, sekali lagi saya ulangi ya, bahwa orang Kristen tidak boleh menerjemahkan Al-Quran. Orang Islam tidak boleh menerjemahkan Alkitab dalam konteks keimanan. Sebab orang Kristen tidak beriman pada Al-Quran. Orang Islam tidak beriman pada Alkitab. Rasanya kurang elok, kurang fair. Kalau kita menggunakan ayat Al-Quran, hanya ayat-ayat tertentu. Di sisi yang lain, kalau itu disepakati bersama, karena yang disebut penistaan agama ini kan adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang tentang Islam, ya, dianggap keliru atau salah, bahkan melukai sesama atau saudara-saudara dari Muslim. Kenapa begitu? Banyak teks-teks Alkitab juga yang secara hurufiah itu kalau digunakan bisa dikatakan itu maknanya negatif. Contoh, Paulus itu pernah merampok. Alkitab berkata dia merampok. Merampok uang jemaat. Nah, cuma pengertiannya apakah merampok yang dimaksudkan sama dengan pengertian dalam bahasa Indonesia. Atau ada dalam pengertian lain, atau satu tindakan yang mendesak agar jemaat itu memberikan support, dukungan untuk pelayanan atau jemaat-jemaat yang ada di Asia. Mewartakan kabar baik itu wajib. Penginjilan itu wajib. Kita punya hati dan pikiran yang begitu kuat. Supaya semua orang mendengarkan tentang good news, kabar baik. Yesus mati untuk menebus dosa, bangkit untuk memberikan hidup kita. Tapi kita juga harus bijaksana agar penginjilan itu tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk. Baik terhadap diri kita sebagai seorang penginjil maupun juga hubungan kita dengan orang yang diinjil. Jadi saran saya boleh bila yang diberitakan kabar baik itu bersedia. Kita menggunakan teks-teks Al-Quran. Tidak. Bila kita memaksakan diri untuk menggunakan teks-teks Al-Quran. Seolah-olah kita lebih paham dibanding dengan orang Islam itu sendiri. Namun sebagai pendekatan, bijaksanalah apakah itu perlu digunakan atau tidak. Tergantung situasi dan kondisinya. Terima kasih.
penelitian Ya, kita lagi. oke, karena kok ya saya pengalaman pakai menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Isa. Oke, Contoh di Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu yang pengalaman saya, sehingga saya tanyakan apakah itu bisa digunakan atau tidak. Tapi karena pastor mengatakan tergantung apakah dia mau menerima atau tidak. Tidak usah dipaksakan juga kalau tidak didengar ya. Oke, iya Mas Kak. Steve, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oke, next. Siapa lagi? Boleh bertanya, Pastor? Ya, silakan Ibu Pia. Saya ingin bertanya, Pastor. Kalau orang Kristen kan, kalau kalau kita orang Kristen, ketika kita sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, tentu sudah pasti kehidupan kita ketika kita mati, kita akan menuju surga yang sudah disiapkan oleh Tuhan kan. Oke, Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau di Islam, kalau ajaran Islam, orang yang beriman, orang yang sudah beramal, dan orang yang atau orang berdosa, mereka ketika ketika mereka mati, mereka akan semua mereka akan melewati jembatan yang bernama jembatan Siratul Mustaqim yang menurut hadis itu dikatakan bahwa tipis dan tajam bagaikan pedang. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa mereka ketika mereka ketika mengapa mereka ketika mereka sudah mati, mereka baik orang berdosa, baik orang yang tidak berdosa atau baik orang beriman dan orang berdosa, mereka harus melewati jalan ini. Harusnya kan kalau mau dibandingkan dengan ajaran kita Islam, ajaran kita Kristen, ketika orang sudah menjadi percaya ya sudah, kehidupannya setelah mati itu ialah surga. Tetapi mengapa oke. Di mute ya, unmute. Suaranya agak kedengaran. Halo, halo. Oke, karena suaranya hilang, saya menjawab saja ya.